Oke, testo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi nih bareng gua admin Kosan Studio. Jadi jangan lupa sebelum kalian nonton video ini tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum tekan. Oke, langsung aja tanpa berbacot-bacot ria lagi, langsung kita bahas episode perdana dari anime Chainsaw Man ini. Kagebunshin no Jutsu! Pada pembuka bagian pertama episode 1 dari anime ini, kita diperlihatkanlah sebuah lokasi lorong yang terlihat sempit dan juga kumuh. Di mana lorong ini sempat juga muncul di teaser awal anime ini. Di mana kemungkinan besar lokasi atau lorong ini adalah lokasi tempat Denji tinggal. Di mana setelah adegan ini kita diperlihatkanlah seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya terlihat tergesa-gesa dan kemudian berusaha membuka sebuah pintu yang ada di ujung lorong ini. Setelah kejadian di awal episode tadi, kemudian waktu bergeser ke beberapa saat ketika Denji belum menjadi seorang Devil Hunter resmi. Di masa ini, Denji hanya tinggal di sebuah gubuk kayu atau bisa kita bilang gudang, di mana ia terpaksa hidup dalam keadaan sulit akibat terlilit hutang ayahnya yang cukup banyak. Sampai-sampai ia harus mengerjakan apapun demi mendapatkan sepeser uang. Sampai ia harus rela menjual sebelah ginjalnya dan juga sebelah matanya. Itulah alasan kenapa pada episode awal ini atau di bagian awal episode perdana ini kita melihat Denji menggunakan penutup mata di sebelah matanya. Dan demi menghasilkan uang yang cukup banyak, Denji terpaksa harus menjadi seorang Devil Hunter ilegal atas suruhan si rentenir yang meminjamkan uang kepada ayahnya dulu demi melunasi hutang-hutangnya. Karena di anime ini sekali bisa membunuh sosok Devil, ia bisa menghasilkan hampir 300.000 yen dari satu mayat Devil yang berhasil ia bunuh. Lumayan juga ya kalau 300.000 yen ini kita konversikan ke mata uang rupiah. Pastinya banyak, Mimin juga nggak tahu kira-kira berapa. Di sini Denji dan juga Pochita terlihat sedang berjalan menuju ke lokasi terdapatnya sosok Devil yang akan mereka buru dengan menggunakan Pochita sebagai senjata dalam perburuannya membunuh sosok Devil tadi. Di mana di sini sosok Devil yang ada di lokasi tersebut adalah sosok Devil yang disebut sebagai Devil Tomato yang merupakan kelas Devil rendahan. Nah, bagian openingnya Mimin skip aja karena udah banyak channel yang bahas bagian openingnya. Jadi kita langsung aja ke bagian berikutnya. Nah, setelah bagian opening ini terlihatlah Denji berhasil membunuh sosok Devil yang tadi muncul di awal. Lalu kemudian si rentenir yang Mimin sebut dari tadi udah menunggu mayat dari Devil tersebut. Dimana dari hasil berburu Devil tadi langsung dipotong dengan uang hutang dan juga bunga berserta biaya tetek bengek yang dibebankan si rentenir bangsat kepada Denji. Sehingga hanya menyisakan sedikit uang untuk Denji bisa hidup dalam sebulan. Dengan uang yang totalnya sedikit, belum lagi BBM naik, beras juga naik. Ya karena cuma dikasih segitu, makin terlihatlah susahnya hidup Denji. Sehingga untuk sehari-hari ia hanya bisa makan sepotong roti demi menghemat pengeluaran bulanannya. Itu pun potongan roti tadi dibagi berdua dengan Pochita. Dan dalam kondisi memprihatinkan ini akhirnya kita diperlihatkanlah flashback singkat antara pertemuan Denji dan alasan kenapa ia memiliki hutang yang begitu banyak. Dimana pada saat Denji kecil, ayahnya yang memiliki hutang banyak bukan malah melunasinya, malah bunuh diri dan membebankan hutang-hutangnya tersebut kepada anaknya. Di mana si rentenir bangsat ini mengancam kalau Denji tidak bisa melunasi hutang-hutangnya maka ia akan diakhiri. Dan pada saat pemakaman ayahnya inilah pertama kali Denji bertemu dengan sosok Pochita yang merupakan seorang Devil. Namun melihat Pochita yang sedang terluka, Denji merasa kasihan. Lalu kemudian ia membiarkan Pochita menghisap darahnya dengan cara memberikan tangannya agar Pochita bisa menggigit tangan Denji. Tapi dengan kesepakatan, si iblis yang bernama Pochita ini harus bisa membantu Denji dalam melunasi hutang-hutangnya yang banyak. Dan hal inilah yang menjadi alasan kenapa Denji mau bertahan hidup. Melihat kehebatan kerjasama antara Pochita dan juga Denji dalam membunuh sosok Devil, si rentenir bangsa tadi lalu kemudian berinisiatif untuk menjadikan Denji sebagai seorang Devil Hunter ilegal
di mana dari hasil berburu tadi dapat melunasi hutang-hutang ayahnya yang cukup banyak. Setelah adegan flashback tadi, akhirnya kita kembali lagi ke masa Denji dewasa. Di mana di sini terlihat Denji yang susah tidur akibat kekurangan makanan atau dalam kondisi lapar. Namun, di sini kenyataannya begitu pahit. Selain susah dan melarat, ternyata Denji ini juga menderita penyakit yang cukup serius, yang kemungkinan besar mengancam nyawanya. Di mana penyakit yang ia derita adalah penyakit yang sama yang juga pernah membuat ibunya meninggal. Namun ketika kita akan menangis di momen yang cukup sedih ini, si rentenir bangsa tadi tiba-tiba datang lagi dengan sebuah info devil yang harus Denji musnahkan. Namun bukannya ditunjukkan lokasi devil yang harus ia bunuh, ia malah dijebak oleh si rentenir bangsa tadi. Setelah sampai di lokasi, ternyata ia sudah dikepung oleh ratusan zombie yang merupakan kroco-kroco dari seorang devil yang bernama Devil Zombie. Di mana di sini akhirnya terkuak, si rentenir bangsa tadi bekerja sama dengan Devil Zombie untuk membasmi Denji. Atas alasan karena si Devil Zombie tadi tidak menyukai adanya sosok Devil Hunter. Karena telah dikhianati oleh si rentenir bangsa tadi, Denji tiba-tiba saja ditusuk dari belakang oleh salah seorang zombie yang ada di lokasi tersebut. Pada awalnya Denji sempat berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi akibat luka tusuk yang ada di awal tadi, akhirnya Denji pun harus tewas dan pindah server akibat dikepung oleh ratusan zombie. Yang di sini terlihat adegannya di-skip oleh pihak Studio Mappa. Karena kalau kalian baca manganya, adegan ini terlalu gore atau nggak layak tayang kalau menurut Mimin ya. Karena terlalu sadis. Dan setelah kejadian tersebut, Denji pun berakhir di dalam tempat pembuangan sampah dengan kondisi yang cukup mengerikan. Jadi di sini nggak perlu Mimin jelasin lagi gimana kondisinya, kalian bisa lihat sendiri. Namun dikarenakan Denji yang merupakan seorang main karakter, di sini ia beruntung. Darah dari potongan tubuhnya masuk ke dalam mulut dari Pochita. Dimana setelah adegan darah yang masuk ke mulut Pochita, tiba-tiba saja kita diperlihatkanlah adegan flashback. Yang kemungkinan besar ini adalah ingatan dari Pochita. Dimana Pochita mengingat suatu hari Denji pernah berkata, kalau suatu hari ia mati atau meninggal, ia akan memberikan tubuh atau mayatnya kepada Pochita agar bisa dijadikan tempat atau bisa kita bilang sebagai inang. Dan setelah kejadian flashback tadi, kita melihat di sini bahwasannya tubuh dari Denji ini bersatu secara perlahan-lahan lagi. Dan akhirnya kita melihat sosok dari Pochita ini bersatu dengan tubuh dari Denji. Di mana di sini Pochita berubah menjadi jantung dari tubuh Denji yang sudah mati. Atas akibat penyatuan tubuh mereka berdua, tubuh Denji yang awalnya terpotong-potong bisa bersatu kembali dan kemudian menyembuhkan luka-lukanya. Melihat Denji bisa bangkit lagi dengan tubuh yang sehat walafiat membuat si zombie devil kesal dan menyuruh para zombie kroco bawahannya untuk memakan Denji agar ia nggak bisa bangkit lagi. Akhirnya adegan yang ditunggu-tunggu terjadi juga di akhir-akhir episode perdana kali ini. Dimana setelah ia menarik sebuah tali yang ada di dadanya, Denji berubah menjadi sosok Chainsaw Man Devil yang mampu membunuh seluruh pasukan zombie yang ada di lokasi tersebut. Dan akhirnya dimulailah adegan yang full CGI yang harus Mimin skip karena banyak adegan kecapnya yang cukup intens. Dan setelah satu malaman ia membasmi semua zombie yang ada di lokasi tersebut. Kemudian si cantik Makima akhirnya datang bersama 2 orang Devil Hunter lain. Di mana mereka cukup kaget ketika target mereka yang awalnya mereka incar sudah dibunuh duluan. Yang hanya menyisakan sosok Chainsaw Man Devil di lokasi tersebut. Pada awalnya Devil Hunter yang menemani Makima ini ingin menghabisi sosok Chainsaw Man Devil. Namun Makima mencegah hal tersebut. Ia beralasan bahwa si Chainsaw Man Devil ini tidak tercium seperti sosok Devil yang biasanya. Di sini terlihatlah sosok Chainsaw Man Devil yang terlihat kelelahan. Dan ia kemudian berkata ingin dipeluk. Mendengar hal tersebut, kemudian Makima Kawaii Dechan Desuka memeluk sosok dari Chainsaw Man Devil. Hal tersebut kemudian membuat sosok Chainsaw Man Devil ini perlahan kembali lagi menjadi sosok Denji yang merupakan manusia. Di sini pada akhirnya si Makima-chan Kawaii Desuka memberikan Denji 2 pilihan. Berakhir mati karena dibunuh oleh para Devil Hunter atau ikut bersamanya menjadi seorang peliharaan.
Atas alasan selamat dan juga karena diiming-imingi makanan yang banyak, akhirnya Denji mau mengikuti Makima untuk menjadi seorang peliharaan. Dan akhirnya episode pertama dari anime Chainsaw Man ini kemudian berakhir. Oke guys, itulah beberapa hal yang bisa Mimin jabari kepada kalian dari episode perdana anime Chainsaw Man kali ini. Bagaimana pendapat kalian soal episode perdananya kali ini? Sukakah kalian ataukah enggak? Kalian bisa diskusiin bareng di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di episode keduanya minggu depan yang kemungkinan besar tayang di tanggal 19 Oktober mendatang. Like aja kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian sesama wibus, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum tekan. Sampai jumpa di video selanjutnya, lebih kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. いびつな週